Halo Sobat ILT Gallery, selamat bertemu kembali dalam program Mari Belajar Coding. Kita kembali akan mempergunakan Visual Basic for Applications. Dalam video ini kita akan belajar pendayagunaan objek. Bagaimana kita menggunakan memanfaatkan objek-objek yang terdapat dalam PowerPoint. Topik ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, memberi warna objek. Jadi kita bisa mengeklik suatu objek, kemudian warna objek itu akan berubah. Lalu yang kedua, kita akan menyembunyikan dan menampilkan objek. Penampilan dan penyembunyian objek ini berguna apabila kita ingin memberi umpan balik atau feedback atas tindakan yang dilakukan pengguna. Untuk video ini kita kembali akan mempergunakan The English Verb Be yang kita pelajari pada video yang lalu. Kita mulai. Ini halaman judul The English Verb Be, kemudian choose the best options to complete the sentence. Pada halaman ini kita mempunyai pertanyaan John and I are good friends. Kemudian kalau kita mengeklik tombol A misalnya, di sini akan tertulis A, dan kalau kita klik tombol B, di sini akan muncul tulisan B. Untuk kali ini kita tidak perlu mempergunakan kedua objek ini, objek answer dan objek label answer dan objek answer tidak kita perlukan, bisa kita hapus atau kita hilang, kita buang. Kemudian ke 5 objek ini kita naikkan. Jadi kita blok dengan mouse, kemudian kita naikkan bersama-sama. Pada pertanyaan berikutnya, kita mempunyai the children very happy with their new toys. Jawabannya bisa are, is, was, we. Ini juga kita hapus. Kemudian ini kita blok dan kita naikkan. Kemudian pada pertanyaan yang terakhir, kedua objek ini kita hapus dan kelima objek ini kita naikkan. Baik, kalau pada video sebelumnya bila kita mengeklik tombol A atau B atau C atau D, huruf A dan B atau C atau D ditampilkan pada kotak jawaban, kita tidak akan menampilkan jawaban itu, tapi kita akan mengubah warna dari tombol ini. Kita ubah warnanya dengan mempergunakan perintah dalam makro. Kita masuk ke developer, kemudian Visual Basic. Ini perintah-perintah yang kita punyai, ini menghapus tombol. Perintah ini menghapus tombol yang muncul. Ini tidak kita perlukan. Pada tombol start, perintah clear answer shapes tidak diperlukan. Kita hapus, cukup langsung berpindah pada halaman berikutnya. Perintah display answer in the answer shape tidak diperlukan, kita hapus saja. Tapi kita ganti dengan change the object color. Kemudian perintahnya active presentations, slides number shapes. Karena ini tombol A, maka kita tulis di sini juga answer. Di sini kita tulis answer A. Kemudian ini tidak diperlukan, kita tidak akan menampilkan huruf dimanapun, tapi kita ganti dengan fill color, titik, fill color, titik, kemudian kita pakai RGB atau red, green, sama dengan RGB dari kata red as integer, green as integer, and blue. Jadi angka yang paling depan menunjukkan warna merah, angka yang di tengah green, dan paling belakang adalah blue. Warna merahnya cukup 15, kemudian hijaunya 250, kemudian birunya juga 15. Kita lihat apakah warna ini seperti yang kita inginkan.
Start. Warnanya hijau semacam ini, mungkin ini sudah tepat. Kemudian ini belum kita beri warna. Jadi warnanya bisa kita pilih seperti yang kita kehendaki. Ini kita memakai warna hijau. Kita kembali pada halaman coding, escape. Kemudian Visual Basic, di sini kita pilih yang ini kita copy saja. Yang ini kita copy saja tadi di sini. Kita copy kembali. Lalu kita taruh untuk tombol B. Di sini B. Kemudian di bawah ini kita rubah juga. Di sini C. Kemudian di sini kita ganti yang D. Kita kembali pada halaman yang di sini. Kita lihat apakah sudah. Ini sudah menjadi hijau, ini menjadi hijau, dan ini menjadi hijau. Ini belum muncul. Mungkin kita lupa mengubahnya. Kita kembali ke sini, ada ini masih E, kita ganti dengan D. Kembali ke sini, ini sudah hijau semuanya. Tapi ini belum berfungsi seperti yang kita harapkan, karena kalau kita mengklik M sudah hijau, kemudian kita klik A, kemudian kita klik B, maka ini masih hijau. Kita memerlukan sebuah perintah makro untuk merubah warna-warna yang sudah kita pilih sebelumnya menjadi seperti warna sebelumnya. Untuk itu kita pilih warna yang mengembalikan pada warna sebelumnya. Kita pilih misalnya ini menjadi warna Shift Home di sini, kemudian Shift Fill. Kita pilih di sini perintahnya untuk memilih warna yang cocok. Kita pilih di sini 245, 232, 231. Jadi kalau kita ingin mengembalikan pada warna ini, akan RGB-nya kita tulis 255, 241, 235. Kita kembali ke Visual Basic. Developer Visual Basic. Kemudian kita tambahkan satu perintah makro, misalnya di sini. Insert. Kita bisa memakai insert procedure. Kemudian clear color. Jadi perintah ini untuk menghapus warna-warna yang sudah kita pilih sebelumnya. Klik di sini. Kemudian perintah ini bisa kita copy. Kita taruh di sini. Untuk D sudah ada, kita perlu untuk tombol A, B, dan C. Jadi ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, dan ini untuk D. Kemudian warna RGB-nya adalah 241 dan 235. Tutup kurung. Kita hapus. Copy saja ini. Tulis di sini paste. Paste. Jadi sebelum warna yang di sini berubah menjadi warna hijau. Jadi sebelum tombol yang kita pilih berubah menjadi warna hijau, kita mengubah warna tombol yang lain menjadi seperti semula dahulu. Kita klik di sini, kita tambahkan di sini. Catatannya clear answer color. Kemudian perintahnya untuk memanggil makro ini, kita menuliskan call clear color. Ini bisa kita copy.
kemudian kita taruh di sini pada A, kemudian di sini juga pada B kita taruh, kemudian pada C sudah ada, kita taruh di sini D, kita klik kembali ke menu desain, kita lihat apakah sudah berfungsi seperti yang kita harapkan. Klik di sini, ini sudah hilang warnanya, kembali ke asal semula. Klik di sini, ini sudah kembali ke warna semula. Klik di sini, sudah kembali. Jadi kita sudah memilih jawaban di sini, jawabannya adalah B. Kalau kita klik, jawaban kita adalah C. Dan kalau kita klik di sini, jawaban kita adalah D. Tetapi di sini kita hanya mengubah warnanya, kita belum menuliskan jawabannya. Kita belum mencatat jawaban yang dipilih oleh pengguna. Kita kembali ke Visual Basics. Kemudian di sini ada answer as variance, slide number as integer, and question number as integer. Kita menambahkan satu variabel lagi, given answer. Jadi ini jawaban yang dipilih siswa ketika dia mengeklik satu tombol, given answer. Kemudian kita tentukan, kita catat set the given answer. Ini mencatat jawaban yang sudah dipilih siswa. Jadi set the given answer, di sini given answer sama dengan A. Kemudian di sini kita copy saja ini, given answer sama dengan A untuk tombol A. Kemudian B itu given answer sama dengan B. Kemudian di sini given answer sama dengan D. Di sini given answer sama dengan C. Jadi pengguna bisa memilih jawabannya dan pilihan itu ditampilkan dengan perubahan warna menjadi hijau. Dan jawaban ini dicatat dengan given answer sama dengan tombol yang dipilih. Ada di sini A, B, C, dan D. Kemudian ketika pengguna submit, mengirimkan jawabannya, kita bisa memeriksa apakah jawabannya betul atau tidak. Di sini kita masih memakai perintah ini yang pada video sebelumnya. Active presentation slide, number, shapes, answer, sama dengan text frame, text range, dan sebagainya. Ini tidak kita perlukan, kita ganti dengan given answer. Jadi kalau given answer sama dengan answer question number, then seperti itu. Kemudian sudah itu kita cek lagi, ini juga tidak perlukan. Kemudian pada halaman yang pertama, ketika kita masuk pada halaman yang kedua, halaman itu masih menyimpan jawaban yang mungkin sudah diberikan oleh pengguna. Kita bisa masuk ke halaman start. Di sini start sama dengan di sini kita bisa menuliskan perintah juga clear the answers. Pada halaman start ini kita juga perlu menghapus jawaban yang sudah diberikan oleh pengguna. Jadi clear answers kita panggil call clear color. Ya, call clear color. Ya, call clear color. Kita lihat apakah sudah berfungsi. Kita klik di sini, masuk, ini semuanya bersih, tidak ada yang berwarna hijau. M, A, S, atau W. Jawabannya adalah A. Kita klik di sini dan kita submit. You are correct. Kemudian kalau kita klik di sini, the children are very happy with the new toys. A, is, was, were. Kita pilih A di sini jawabannya, kemudian submit. You are correct. Kemudian klik OK di sini. Dan kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jane was in the playground just now. Jawabannya is, was, were. Yang betul adalah was. Kita submit. You are correct. Baik, aplikasi sudah berjalan seperti yang kita harapkan, tapi kita masih akan melanjutkan bagaimana mendayagunakan objek agar presentasi kita lebih menarik. Ketika pengguna mengklik tombol submit, maka feedback yang diberikan hanya
you are correct atau oops you are wrong. Kita akan mempergunakan objek agar tampilan aplikasi kita lebih menarik. Kita tambahkan objek. Misalnya insert, kemudian picture. Kita memakai picture sekarang. Kita pilih aplikasi. Kita pilih gambar yang cocok. Ada activities background, ada thumbs. Kita pilih di sini. Ini tombol bagus. And ini kita berikutnya adalah insert, kemudian picture, tombol yang kedua ini. Kita letakkan di sini, kita memberi nama pada kedua objek ini. Kita pilih home, kemudian select di sini, dan selection pane untuk tombol ini picture 8 ini. Ada picture 8 itu kita tulis dengan thumb up. Kita tulis thumb down. Dan yang satunya lagi ini kita tulis namanya thumb up. Ini juga kita rubah menjadi thumb down. Kedua ikon ini perlu kita copy untuk slide yang ketiga dan slide keempat. Kita copy saja, klik, and klik. Copy halaman berikutnya, kita paste di sini. Yang ini belum tercopy. Tuh, kita copy halaman di sini selanjutnya. Oke, kemudian ini kita copy juga, copy. Kemudian kita kembali. Halaman berikutnya, paste. Halaman keempat. Di sini kita mempunyai icon thumb up and thumb down. Di sini juga kita sudah mempunyai thumb down and thumb up. Dan di sini juga kita sembunyikan tombol-tombol ini untuk sementara. Klik di sini and klik di sini. Halaman berikutnya juga kita sembunyikan. Klik di sini and klik di sini. Kita sembunyikan dengan klik dua-duanya. Jadi kita bisa menyembunyikan atau menampilkan objek dengan mempergunakan tombol home, kemudian select and selection pane. Kita pilih di sini, ada ini tidak disembunyikan, ini ditampilkan, dan ini disembunyikan. Kita sembunyikan saja. Dan ini kita tutup kembali. Kedua objek sudah kita sembunyikan, kita kembali ke halaman coding, Developer Visual Basic. Pada perintah submit, kita menampilkan pesan, response, message box, VP OK only, dan sebagainya. Kita ganti ini dengan menampilkan gambar atau ikon thumbs up. Jadi kita pakai active presentation, klik slides, dalam kurung slide number, kemudian klik shapes, thumb up, tutup, titik visible sama dengan MSO. True. Kita copy ini. Kalau betul yang ditampilkan thumb up, dan yang kalau salah yang ditampilkan thumb down. Jadi
Di setiap halaman itu pasti berakhir dengan apakah itu thumb up ataupun thumb down. Kondisi ini bisa kita pahami sebagai berikut. Bila pengguna mengeklik tombol submit, maka pilihan yang sudah diberikan dengan mengeklik tombol A, B, C, atau D sebagai given answer, maka apabila given answer sama dengan answer dalam kunci, maka tombol thumbs up atau gambar thumb up akan ditampilkan. Visible true. Sebaliknya, bila jawaban itu salah, maka tombol atau gambar thumb down akan ditampilkan. Setelah penampilan gambar-gambar itu dengan baris ini, dengan perintah ini, maka slide akan otomatis berpindah ke halaman berikutnya, sehingga pengguna tidak bisa melihat apakah thumb down atau thumb up yang ditampilkan. Perintah ini perlu kita pindah dan tidak menyatu pada tombol submit. Kita copy perintah ini dan kita membuat makro yang lain untuk berpindah pada slide yang berikutnya. Jadi slide hanya berpindah ke slide berikutnya apabila pengguna ngeklik tombol, katakanlah tombol next. Kita nanti akan membuat tombol next. Kita tambahkan di sini dengan membuat prosedur yang baru. Dengan membuat prosedur baru, kita bisa memakai insert, procedure, dan move next. Lalu ini berpindah pada Active Presentations Slideshow Window View Next. Perintah Active Presentation Slideshow Window .view.next ini membawa kita pada slide berikutnya. Kemudian ketika kita sampai pada slide berikutnya, kita ingin menghilangkan atau kita ingin mengembalikan tombol-tombol yang mungkin sudah hijau sebelumnya, kita kembalikan ke warna sebelumnya. Dan apabila ada icon thumb up and thumb down, maka icon thumb up and icon thumb down itu juga kita sembunyikan. Kita panggil perintah itu dengan call clear color. Kemudian kita masuk clear color. Ini perintah untuk menghapus warna-warna. Kita perlu mengenali di sini, kita perlu menambahkan, mengidentifikasi nomor slide. Jadi kita perlu mengidentifikasi nomor slide dengan identify slide number. Perintahnya adalah slide number sama dengan slide show windows 1, view, kemudian slide, slide number. Jadi kita perlu mengenali yang pertama-tama kita berada pada slide yang keberapa, kemudian menghapus warna-warna ini, kemudian kita juga akan menyembunyikan ikon yang mungkin sudah tampil atau ditampilkan ketika kita mencoba pada latihan sebelumnya. Tapi untuk itu kita perlu mengenali kondisi, kita perlu membuat kondisi sehingga ketika kita sampai pada slide yang terakhir, kita tidak menyembunyikan slide number tombol A, B, C, dan D, dan juga kita tidak menyembunyikan ikon thumb up and thumb down karena tombol-tombol itu dan ikon-ikon itu tidak terdapat pada slide yang terakhir. Slide yang terakhir hanya thank you for practicing with us. Jadi kita membuat kondisinya di sini. If slide number lebih kecil dari 5, kita pakai nomor 5 di sini, kita pakai angka 5 di sini karena kita hanya mempunyai 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama pada halaman 2, pertanyaan kedua pada halaman 3, dan pertanyaan yang ketiga pada halaman keempat. Karena slide yang pertama merupakan perintah atau judul halaman dan slide yang terakhir merupakan ucapan thank you. Jadi if slide number lebih kecil dari 5, then perintahnya ini untuk menghilangkan warna atau mengembalikan warna dan juga untuk menyembunyikan ikon-ikon yang mungkin sudah tampil. Kita tulis active presentation slide number shapes, kemudian thumb
tutup, visible, sembunyi kelihatan, visible sama dengan ms false. Kita copy saja ini, dan ini thumb down. Lalu kita tutup NIF-nya dengan NIF. Baik, kita lihat apakah perintah-perintah makro yang sudah kita buat sudah bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Kita kembali kepada halaman desain. Kita sudah mempunyai tombol submit di sini dan kita perlu membuat tombol next. Kita copy saja ini, copy and paste. Kita ganti tulisannya dengan next. Kemudian kita beri nama ini dengan home, kemudian select and selection pane. Di sini karena tadi kita mengcopy dari tombol submit, maka namanya ini juga submit. Kita copy, kita beri nama dengan next. Kita tutup kembali. Lalu ini kita koneksikan ke perintah makro move next. Insert, kemudian action, and move next. Oke. Kita copy untuk slide-slide berikutnya. Baiklah, kita coba apakah aplikasi sudah berjalan seperti yang kita inginkan. Kita mulai dari halaman yang pertama. Start. John and I, jawabannya A. Klik. Submit, sudah berfungsi. Next. The children are, jawabannya A. Klik. Submit. Thumb up, good. Next. Jane was. Ada kesalahan di sini. Kita betulkan dahulu. Yang betul adalah was. Kita mulai dengan yang pertama lagi, John and I, seandainya kita A, maka itu submit, betul. Kemudian the children are, that's correct, yes. And Jane was, and submit, that's correct. Kita coba kalau pengguna memberikan jawaban yang salah. Apakah mungkin dia merubah pikirannya dan dia submit 2 kali? Kita lihat. Start. Misalnya, and submit. Oh, that's wrong. Kalau dirubah menjadi A, submit, that's correct. Jadi pengguna bisa menjawab beberapa kali untuk menemukan jawaban yang betul. Yang betul adalah tentu A di sini. Next, the children is, submit, salah. Kalau memilih yang lain, klik, submit, betul, next. Kemudian Jane is, salah, submit, and salah, thumb down. Yang betul adalah was, submit. Yang betul adalah was, dan itu thumb up. Jadi untuk sementara aplikasi sudah berfungsi seperti yang kita harapkan. Di sini pengguna atau pembelajar dapat memberi jawaban lebih dari sekali untuk memilih jawaban yang benar atau yang betul. Sebagai latihan itu baik karena dia akan belajar mana yang betul dan mana yang salah. Tapi apabila ini merupakan tes, maka pemberian kesempatan lebih dari sekali tanpa ada penalti itu tidak kita harapkan. Kita mengharapkan siswa dapat menjawab dengan tepat sehingga dia mendapatkan skor yang baik. Untuk itu pada video berikutnya kita akan membicarakan soal scoring. Kita akan memberi skor. Jadi misalnya John and I
Good friends. Jawabannya adalah A. Kalau jawabannya A dan langsung betul, pengguna akan mendapatkan nilai 1 atau 10. Tapi apabila dia memberi jawaban salah, maka skor akan dikurangi. Misalnya, ketika pembelajar menjawab the children is dan disubmit, dia skornya akan berkurang, katakanlah 2,5 atau 2. Kemudian kalau dia menjawab yang benar, dia submit, dia akan mendapat skor. Jadi untuk jawaban yang salah akan mendapatkan penalti atau hukuman atau pengurangan skor, katakanlah 2,5 atau 5 atau berapa. Kita akan membicarakan itu pada video berikutnya. Untuk sementara video multiple choice sudah berjalan seperti yang kita inginkan. Kita akan belajar dengan membuat skor untuk tes multiple choice pada video berikutnya. Sampai bertemu pada video berikutnya.